Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membagikan terkait pengamatan radio sonde. Langkah pertama yaitu pengisian balon. Balon di sini kita menggunakan balon produksinya Totex, beratnya 350 gram. Kemudian ada tali untuk membantu pengikatan nanti. Selanjutnya balon kita buka, kemudian kita lebarkan seperti ini. Kemudian ini ada filler khusus balon radio sonde. Filler ini kita masukkan ke dalam mulut balon. Selanjutnya setelah balon kita masukkan ke dalam filler, kita buka gasnya. Kemudian kita keluarkan gasnya. Jangan lupa mulut yang di bawah kita buka juga sebagai balon ini kita isi hingga ketinggian filler ini ketinggiannya 30 cm dari permukaan. Konversinya yaitu ketika laju di udara 1000 feet per menit. Jadi balon ini juga bisa menyesuaikan kondisi cuacanya. Ketika kondisi cuaca dalam keadaan buruk, balon bisa kita isi dengan standar yang lebih. Dikarenakan ketika kondisi cuaca buruk, di udara atas itu terdapat beberapa awan yang memberikan downdraft, efek tekanan ke bawah, sehingga balon harus diisi lebih agar laju di udara itu tetap sama, yaitu 1000 feet per menit. Kemudian setelah kita isi sesuai standarnya, kita bisa mengikat balon ini. Untuk pengikatan bebas, tidak ada ketentuan bakunya, hanya kita harus benar-benar teliti dalam mengikatnya, dan sampai ada gas yang keluar dari balon ini. Ini kita sudah mulai sedikit lepas, kemudian kita bisa ikat. Oke, seperti ini sudah cukup. Selanjutnya kita melakukan proses baseline check. Pertama-tama sebelum baseline check atau sebelum PC ini kita gunakan untuk pengamatan radio sonde, alangkah baiknya kita restart terlebih dahulu. Mengapa di restart terlebih dahulu? Agar pengiriman pada pengamatan sebelumnya itu bisa ter-cross check, dipastikan dapat terkirim. Jadi sehingga kita tidak menindih data yang sebelumnya atau menimpa data sebelumnya. Ini kita restart. Kemudian di sini ada receiver, ada baseline checker, kemudian ini ada PC unitnya. Ini kita bisa nyalakan receivernya sambil kita merestart, sambil kita menunggu. Di sini ada transmitter. Transmitter ini ya asli dari nama radio sonde itu ini berasal dari transmitter ini, atau bisa kita namakan ya radio sonde. Ini berisi beberapa sensor yang nantinya akan diterbangkan bersama balon. Jadi ini sifatnya receiver ini menangkap sensor yang ada di transmitter, kemudian nantinya diterjemahkan dalam sandi, kemudian sandi itu yang dipertukarkan. Ini ketika diterbangkan bersama balon bisa mencapai ketinggian 30 km atau 100.000 feet. Isinya adalah beberapa sensor. Ini ada sensor suhu, sensor kelembapan udara. Kemudian di sini juga kita ada baterainya. Baterainya terbatas, mungkin sekitar hanya 3 sampai 5 jam kekuatannya, sehingga proses baseline ini tidak boleh terlalu lama dari jam pengamatan. Semakin dekat dengan jam pengamatan lebih baik. Ini kita nyalakan. Di sini ada tombol hitam, bisa kita nyalakan.
Kemudian di sini juga ada tali pengulur. Ini untuk memberi jarak antara balon dengan radio sonde atau transmitternya. Kemudian ada speaker. Selanjutnya di sini programnya yaitu MGPS 2. Kita bisa buka. Program ini tersetting, bisa dibilang sebelum pemasangan sudah tersetting dengan kondisi wilayah atau tempat pengamatan. Kita klik sounding, ada beberapa menu di sini, semacam maintenance, kemudian playback untuk mengetahui pengamatan sebelumnya. Kemudian kita juga bisa men-setting, ekspor data. Untuk melakukan pengamatan kita di sini bisa memilih sounding. Nah, baseline check memiliki 3 step, yaitu preparation, sonde check, kemudian kita launch terakhir balonnya. Kita bisa next. Tadi isinya di sini sudah untuk preparation, isinya setting-setting yang sudah bisa dibilang ketika pemasangan ini sudah disetting. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak mengubah di sini. Hanya mungkin reference time bisa kita ubah di sini, jam pengamatan karena dia berdasarkan jam lokal, bisa kita ubah dengan jam pengamatan yaitu jam 00. Kita bisa next. Nah, ini hanya kita mengisi nama observernya. Ini isinya yaitu lintang bujur, kemudian zona waktunya sama ketinggian stasiun atau elevasinya. Pertama-tama kita memastikan koneksi antara PC dengan receiver ini baik. Jadi entah dari kabelnya atau misalnya dari jaringan-jaringan yang lain, kita bisa ngecek di sini. Tidak ada masalah, communication sukses. Kita bisa next. Nah, di sini receiver atau satu unit PC ini akan mencari frekuensi, di mana frekuensi yang ada atau yang sudah didaftarkan untuk pengamatan radio sonde ini yaitu 405.1 sampai 405.9. Nantinya si program ini akan mencari frekuensi mana yang paling minim gangguannya, sehingga secara otomatis diharapkan nantinya tidak mengganggu pengamatan radio sonde. Kita masih menunggu. Oke, sudah didapat yaitu frekuensinya 405.3. Sudah didapat. Radio sonde ini, transmitter ini kita masukkan ke dalam baseline checker. Baseline checker ini isinya ada kipas, kemudian ada sensor infrared, kemudian juga ada di dalam ada sensor suhu dan kelembapan untuk yang nantinya akan menyamakan dengan sensor yang ada di transmitter. Bisa kita next. Kemudian power on ini untuk tadi radio sonde sudah kita nyalakan untuk kita sambungkan dengan receiver. Signal di sini bisa kita lihat sudah penuh, artinya si receiver bisa menangkap radio sonde. Kita next. Nah, di sini ada terjadi proses pengiriman data. Jadi si transmitter yang kita taruh dalam baseline checker akan mengirimkan data ke receiver. Gunanya apa? Ini untuk menyamakan nilai-nilai yang ada. Jadi sensor tadi, sensor kelembapan, sensor suhu udara maupun ketinggian. Jadi step ini adanya di step kedua, yaitu mengecek transmitter atau mengecek sondenya. Kita lanjut next.
Nah, di sini ada pengecekan penyamaan, yaitu temperaturnya yang ada di transmitter sekian, kemudian referensinya atau nilai yang didapat di receiver. Receiver ini mendapat juga nilainya dari nilai parameter cuaca setempat. Itu didapat secara otomatis, sehingga kalau misalnya dia masih dalam batas toleransi, harusnya tidak ada masalah. Oke, sudah tidak ada masalah, temperatur oke, kelembapan oke, kemudian sensor ketinggian juga oke, masih dalam batas toleransi. Nah, kita masuk ke step 3, yaitu persiapan untuk kita terbangkan. Jadi transmitter sudah selesai, kita baseline check. Ini ada stiker untuk pemberitahuan saja. Jadi karena ini transmitter sekali pakai, jadi kita tidak tahu nanti transmitter ini setelah terbang bersama balon hingga ketinggian yang cukup tinggi, bahkan sampai 100.000 feet, ini akan kembali jatuh ke permukaan di mana. Jadi kita perlu memberitahukan atau menaruh stiker di sini bahwa alat yang jatuh ke permukaan ini yaitu alatnya BMKG. Sudah kita bisa lepas. Proses pemasangannya, yang tadinya posisinya di dalam seperti ini, kita keluarkan sensornya dan kita pasang seperti ini. Untuk bagian-bagian sini kita tidak boleh sentuh karena di sini ya daerah sensitifnya sensor. Dan untuk menambah perekatan kita bisa menambahkan solasi. Sudah, kita di sini ada hitung mundur untuk pengamatan, jadi kita harus lepas pas di 6.30. Ini komputer nanti akan memberikan hitung mundur. Jadi kita pasangkan tali pengulur tadi, dipasangkan di bawah balon langsung, kemudian ke bawahnya yaitu transmitter. Kita bisa mendengar hitung mundurnya 5, 4, 3, 2, 1. Ya, balon terbang. Setelah balon kita lepaskan, di sini kita klik already launch. Kemudian kita mengisi data permukaan yang ada di wilayah pengamatan. Kita bisa melihat dari data observasi tekanannya 109,5, kemudian suhunya itu 26,3, selanjutnya rasanya yaitu 87, kecepatannya 1,5 meter per sekon dengan arahnya 260 derajat atau 160 derajat. Untuk awannya 6 oktas, kemudian awan rendahnya 1 stratocumulus dengan ketinggian di atas 600 meter, alto 100, kemudian cirrus. Present weather-nya yaitu berawan. Kemudian akan tampil display pengamatan. Di sini ada raw data, kemudian ada Ascent chart, Ascent rate-nya, kemudian ada TTU chart, yaitu isinya yaitu temperatur, kelembapan, sama angin. Bisa juga ditambahkan dengan tekanan atau ketinggian geopotensial. Kemudian ini sinyal. Sebenarnya di sini isinya satelit-satelit yang nantinya akan membantu si transmitter untuk mengirimkan data ke receiver. Nah, ini bisa kita lihat tadi kita pelepasan jam 6.30,
Kemudian data akan dikirimkan ke receiver setiap detik. Jadi bisa dibilang sangat-sangat detail. Beberapa opsinya banyak. Kita di sini bisa melihat raw data, kemudian data secara update setiap detik, kemudian ada PTU chart, kemudian kita juga bisa melihat emagram, ada ascent rate-nya, kita mengetahui berapa sih kecepatan balon ketika terbang di udara. Selebihnya seperti itu. Jadi ini pengamatan akan berlangsung sekitar, jika tidak ada masalah, sekitar 1,5 jam, 1,5 jam bahkan bisa lebih. Ketika misalnya balon bisa sampai ketinggian maksimal, itu biasanya balon akan berhenti ketika balonnya sudah pecah. Pengamatan akan berhenti ketika balonnya sudah pecah. Itu jika misalnya tidak ada gangguan yang lain. Itu saja terkait pengamatan radio sonde. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.